warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Maghfirah, NIM T2018-1262. Di sini saya dari kelompok 11 dan di sini juga saya kebagian poin pertama. Poin pertama di sini yaitu tentang konsep dasar media pembelajaran. Di dalam konsep dasar media pembelajaran ini, kita akan lebih mengenal tentang apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran ataupun media di sini lebih dikenal dengan suatu perantara ataupun pengantar pesan dari si pengirim kepada si penerima pesan. Adapun pengertian media menurut Batasan adalah suatu perangkat lunak yang berisikan pesan. Pesan di sini yaitu informasi, pendidikan yang biasanya disajikan menggunakan peralatan. Di sini juga ada pun pendapat dari beberapa ahli. Di sini saya akan mengambil pendapat dari Santoso S. Hadijojo. Di sini Santo mengemukakan bahwa media itu merupakan atau media yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan juga isi pengajaran yang biasanya sudah dituangkan dalam garis-garis besar program pengajaran atau disebut GBPP. Yang dimaksud di sini yaitu untuk mempertinggi suatu kegiatan belajar mengajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pendidikan merupakan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai alat belajar dan juga alat bantu belajar. Di sini juga dijelaskan, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan mengirim pesan kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan minat siswa dengan sedemikian rupa sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan baik. Penggunaan media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sangatlah diperlukan dan sangat penting. Namun demikian, dalam penggunaannya haruslah mempunyai nilai praktis sehingga benar-benar dapat membawa keberlangsungannya dalam kegiatan belajar dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di sini adapun konsep yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu media harus dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Maksudnya, setiap siswa mempunyai pengalaman belajar yang berbeda-beda. Dengan adanya media harus dapat mengatasi perbedaan pengalaman tersebut. Di sini mungkin teman-teman bisa membacanya lebih jelas di dalam makalah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Cesai Solera, NIM T2018-1276. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi-fungsi media pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu pemusat perhatian siswa. Media pembelajaran dapat berfungsi dengan baik sebagai pemusat perhatian siswa, apalagi jika media pembelajaran ini bersifat menarik. Lalu yang kedua yaitu menggugah emosi. Maksudnya menggugah emosi siswa di sini yaitu siswa merasa emosi terhadap suatu hal atau dalam hal ini materi pembelajaran dapat dengan mudah digugah dengan menggunakan media pembelajaran. Misalnya, mereka dapat dengan cepat bersimpati dengan orang yang memiliki kekurangan fisik dengan hanya menonton video singkat tentang seorang cacat yang dapat melakukan beragam kegiatan sehari-hari secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu membantu siswa memahami materi pembelajaran. Jika guru ingin menggunakan media pembelajaran dan berhasil efektif, maka guru harus memilih media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu membantu siswa mengorganisasikan informasi. Berbagai media pembelajaran seperti tampilan PowerPoint yang dirancang dengan sungguh-sungguh, menyajikan grafik atau bagan-bagan atau diagram, dapat membantu siswa mengorganisasikan materi pembelajaran dengan lebih mudah. Yang kelima yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa. Lalu yang keenam, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. Maksudnya di sini yaitu banyak konsep-konsep abstrak yang harus dipelajari oleh siswa di kelas. Cara termudah untuk menyajikan sesuai yang abstrak adalah
dengan membantu mereka mengkonkretkan melalui media pembelajaran. Yang ketujuh yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian yang kedelapan yaitu mengaktifkan pembelajaran. Lalu kemudian yang kesembilan adalah mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. Dan yang terakhir yaitu mengaktifkan respon siswa. Banyak siswa malas merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru karena guru menonton dan pembelajaran selalu begitu saja. Pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi dan sesuai tujuan pembelajaran dapat mengatasi hal ini. Siswa akan memberikan respon positif terhadap atau selama proses belajar secara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Khairul Masrukin dengan NIM T 2018-1290. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Nah, di dalam memilih media pembelajaran pasti harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama, keefektivitas media pembelajaran. Jadi, prinsip yang pertama yang harus diperhatikan oleh guru dalam memilih media pembelajaran yaitu harus memperhatikan keefektivitas media pembelajaran tersebut. Apakah media pembelajaran yang dipilih itu dapat efektif atau dapat lebih efektif dari media pembelajaran yang lain. Jadi seperti itu, harus pinter menimbang-nimbang media pembelajaran yang dipilih apakah lebih efektif dari media yang lain. Prinsip yang kedua yaitu prinsip taraf berpikir siswa. Jadi guru dalam memilih media pembelajaran harus menyesuaikan taraf berpikir siswa, tidak serumit dengan taraf berpikir siswanya di tingkatan-tingkatan. Misalkan anak SD tidak bisa diberikan media pembelajaran setingkat anak SMA, tidak bisa diberikan media pembelajaran tingkat SMP. Jadi intinya harus disesuaikan dengan taraf berpikir siswa tersebut. Nah, benda-benda atau media-media yang diajarkan kepada siswa juga harus lebih baiknya itu bersifat konkret. Kenapa? Karena dengan penunjukan benda-benda konkret maka siswa lebih gampang untuk memahami pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena jika media tersebut bersifat abstrak, mungkin siswa akan lebih sulit untuk memahami pembelajaran tersebut. Jadi harus disesuaikan dan harus konkret di dalam pembelajaran tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu interaktivitas media pembelajaran. Nah, prinsip yang ketiga ini juga harus diperhatikan oleh seorang guru. Kenapa? Karena media pembelajaran harus bisa interaktif dengan siswa. Semakin interaktif media, maka semakin bagus juga pembelajaran yang diterapkan atau semakin bagus juga media pembelajaran yang diterapkan. Interaktivitas ini juga melatih siswa dalam pembelajaran itu semakin aktif, semakin cakap dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Yang keempat yaitu prinsip ketersediaan media pembelajaran. Nah, ini yang biasanya terjadi di dalam pembelajaran. Guru memaksa untuk mencari media pembelajaran yang akhirnya nanti akan menyulitkan si pendidik. Guru harus bisa pintar-pintar memilih dan mencari media pembelajaran yang mudah dan bisa dipahami oleh siswa dengan mudah pula. Kenapa? Karena semakin mudah media pembelajaran yang digunakan dan semakin mudah didapatkan, maka media pembelajaran tersebut akan nantinya berjalan dengan lancar. Prinsip yang kelima yaitu minat siswa terhadap media pembelajaran. Guru harus juga memperhatikan prinsip ini. Kenapa? Karena media pembelajaran yang tidak menarik atau tidak menarik perhatian siswa, maka media tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan sehingga nanti siswa akan sulit memahami media tersebut dan akan tidak paham tentang pembelajaran yang diajarkan. Jadi guru harus memperhatikan ke sisi kemenarikannya dari media tersebut sehingga siswa dapat nyaman dan enjoy dalam melaksanakan media pembelajaran tersebut. Ke prinsip yang selanjutnya yaitu yang nomor 6 yaitu alokasi waktu. Ini sering terjadi di dalam media pembelajaran. Semakin asik media pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru, maka kadang guru lupa dengan
waktu yang telah disediakan oleh sekolah. Jadi guru harus pintar memanage waktu dalam menerapkan media pembelajaran. Jika waktu yang sudah diterapkan itu jam segini, maka harus jam segitu media atau pembelajaran harus diberhentikan. Jadi tidak membebani seorang pendidik dan juga tidak membebani seorang pembelajar. Jadi dengan kenyamanan belajar dan ketepatan belajar, maka pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Jadi alokasi waktu ini juga sangat diperhatikan. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu yang nomor 7, yaitu kelenturan media pembelajaran. Guru dalam menerapkan media pembelajaran juga harus memikirkan atau memperhatikan kelenturan dalam menerapkan media pembelajaran. Nah, semakin enjoy guru menerapkan media pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan semakin asik, akan disukai oleh peserta didik, akan gampang dipahami oleh peserta didik. Maka kelenturan pada media pembelajaran ini harus diperhatikan atau harus lebih diperhatikan oleh seorang guru, karena ini akan berdampak besar dalam menerapkan media pembelajaran tersebut. Lanjut ke prinsip yang selanjutnya, yaitu yang nomor 8, prinsip keamanan penggunaan media pembelajaran. Guru harus pintar memilih media pembelajaran. Kenapa? Karena media pembelajaran yang digunakan harus aman dan tidak mengandung unsur kecelakaan yang besar ataupun unsur luka di dalamnya. Jadi guru harus memilih dan memperhatikan media pembelajaran yang digunakan. Tidak boleh sampai ada timbul kekerasan, timbul unsur luka, timbul unsur kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi media yang digunakan itu harus aman di dalam penggunaannya. Terakhir, yaitu prinsip yang ada di dalam makalah kami, yaitu ada prinsip kualitas media pembelajaran. Jadi guru harus bisa memilih dan memilah mana media pembelajaran yang berkualitas, mana media pembelajaran yang belum berkualitas atau kualitasnya di bawah rata-rata. Jadi guru harus pintar dalam memilih media pembelajaran. Media pembelajaran yang berkualitas, maka nanti tidak menutup kemungkinan bahwa hasil belajar dari media pembelajaran tersebut akan menghasilkan hasil belajar yang berkualitas pula. Jangan khawatir. Kenapa? Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang menuliskan media pembelajaran dalam RPP. Dalam RPP tentu saja media pembelajaran itu merupakan pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Nah, RPP itu sendiri itu apa? RPP merupakan penjabaran dari silabus. Nah, di dalam silabus itu terdapat kompetensi dasar atau bisa disebut dengan KD. Berdasarkan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan terlebih dahulu dan dituliskan di dalam RPP. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran tersebut, komponen-komponen berikutnya seperti media, sumber belajar juga harus dituliskan di dalam RPP. Misal nih, tentang media. Nah, kita sebagai guru misalkan menggunakan media proyektor, maka di dalam RPP kita tuliskan proyektor dan bagaimana kegunaannya dan bagaimana kita nanti mengimplementasikan atau menerapkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua contohnya kita menggunakan media video. Nah, di dalam RPP juga kita ditulis video. Nah, di dalam video tersebut kita menuliskan beberapa komponen-komponen yang termasuk di dalam pembelajaran video tersebut, seperti kita menjabarkan tentang judul, terus tahun, terus bagaimana alur cerita dari video tersebut, apa saja yang menjadi contoh atau apa yang bisa diambil dari hikmah dalam video tersebut dan sebagainya. Jadi kita untuk melihat lebih jelasnya bagaimana menuliskan media dalam RPP, teman-teman bisa melihat di dalam makalah kami kelompok 11 yang sudah di-share di grup. Terima kasih.